Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul 'alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustadz hujjaj, yang khusus yang terhormat guru kita mukarram Ustadz Norman Hazami, para ustadz yang lain beserta DKM Mushola Baitul Huda, Bapak Raswin beserta jajarannya, jamaah Mushola Baitul Huda, bapak-bapak, saudara-saudara. Tariring doa dan harapan semoga kita semua senantiasa Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan lahir batin kita. Amin. Allah berkahi usia dan rezeki kita. Amin. Tentunya menjadi bekal taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita. Sholawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda alam, Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua kelak nanti berharap mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali talabul ilmi kita dengan bacaan Al-Quran suratul Fatihah. Ridha ilah wa syafaat Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wal khatatul khusus sanatul fitratul asyikna bil wa'di wal irsyad ila ta'rif li syekh al-alim al-alam Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir al-Hawbawi ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا والأستاذنا والأستاذ أستاذنا نفعنا الله بهم من علومهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab tanggal berapa? 4. Tanggal 4. Alhamdulillah, berarti tandanya puasa berapa hari lagi? Dan itu apa beloman? Belum ya? Biasanya H-100 tiket udah pada habis, yang puasa gue belum gitu ya. Nah, di kesempatan yang mulia, yang berbahagia tentunya, saya ingin menyampaikan fi fadilati Rajab, tentang keutamaan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan bulan 'indallahi di sisi Allah itu isna asyara syahran fi kitabillah, ada 12 bulan. Ai fil lauhil mahfuz, atau sudah tercatat di lauh mahfuz itu ya 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardi, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Kalau di dalam hadis disebutkan inna zamana qad istadara kahayatihi, bulan itu beredar, sesungguhnya zaman itu beredar ya. Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard isna asyara syahran. Perputaran zaman sesuai dengan keadaan di mana Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Ada 4 bulan yang mulia, salah semutawaliyat, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab itu antara Jumada dan Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, itu bulan Rajab. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Apa yang perlu kita lakukan? Rajab itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rajaba syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Kalau bulannya Allah, maka kita diseru wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kita diperintahkan untuk bergegas. Wasari'u aibadiru, cepat, gercep, gerak cepat. Ya, gercep tahu gercep, gerak cepat. Jangan nyantai-nyantai. Untuk apa? Wasari'u ila maghfirah, gercep menuju ampunan Allah. Jangan entar-entar aja. Pengen dapat ampunan Allah nggak entar. Gitu ya. Sama aja kalau orang suruh sholat, yuk sholat, nitip aja dah bang. Ya, nitip apa? Nitip salam sama siapa? Israel aja dah, gitu ya. Gitu ya. Artinya mesti kudu gercep. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu kan ada tahalli, ada tahalli, ada tajalli. Rajab ini kan bulan 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Ini bulan-bulan tahalli. Bulan tahalli itu apa? Bulan mengosongkan diri. Apa yang perlu dikosongin? Dosa. Makanya kenapa kita bulan ini kudu banyak istighfar. Ini bulan tahalli. Masuk bulan Rajab, Rasulullah ajarin kita doa
Allahumma barik lana fima razaqtana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Makanya ini bulan takhalli, bulan mengosongkan diri. Ibaratnya ada gelas itu kotor. Kira-kira kalau gelas kotor mesti mau diisi kopi, ya mesti kudu dicuci, ya. Kotor tuh berarti masih ada kotoran yang bekas ngopi belum dibuang. Nah, buang dulu dah. Habis itu kopi bekas kopinya bersihin, cuci. Bersih nggak? Bersih. Udah bersih dilap. Habis dilap, mau bikin kopi boleh nggak? Boleh. Kopi habis rupanya adanya teh. Boleh nggak? Nah, habis juga rupanya adanya susu. Ya udah susu. Dicari-cari nggak ada juga, timbang air putih dah, kan gitu ya. Boleh nggak? Boleh, siap aja, namanya gelas sudah bersih, benar nggak? Udah bersih mah siap, mau dibikin kopi kayak diisi susu, teh, diisi air putih, siap. Itu takhalli, beresin dulu. Ya, kalau udah bersih, ya apa saja mau diisi, apa saja siap tuh gelas. Ibarat kita mau kedatangan tamu agung. Oh, di informasi ini Pak RT Rohidi, ini presiden mau datang ke rumah, kan gitu ya. Masya Allah, udah Pak RT udah bebenah dah rumah dah. Apa yang pertama dilakukan? Beberes, bersih yang kotor-kotor disapu. Udah bersih beres dipercantik. Nah, Rajab bulan takhalli, bulan bebenah. Udah beres, udah bersih, tahalli, hias. Sya'ban adanya. Ya, udah takhalli, udah tahalli, udah dibebenahin, udah dipercantik, udah dihiasin, ya. Baru tajalli di Ramadan, siap nampung tamu yang agung. Presiden datang udah enak. Ini tiba-tiba belum apa-apa presiden datang kita baru bebenah, gerabak gerubuk, Pak. Bener nggak? Iya. Ya akhirnya apa? Kalau umpama masuk bulan Ramadan, bulan Rajabnya saja kita tuh gelas masih kotor. Sampai Ramadan belum dicuci. Ya, mau diisi apa? Suruh puasa, mau. Ya kan? Disuruh taraweh, ogah. Suruh tadarus, malas. Kan gitu. Kenapa? Belum siap tuh gelas. Belum siap diisi kopi, belum siap diisi teh, belum siap diisi susu, belum siap diisi air putih. Belum siap menerima kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Makanya di Rajab bebenah dah gitu ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Beresin lahir batinnya, apalagi batiniah kita, ya. Batiniah kita udah bersih, ya. Batiniah kita ya kadang ya dari penyakit, ya. Kita kadang-kadang banyak punya penyakit yang bersemayam dalam hati kita yang kadang-kadang kita nggak berasa. Sakit dalam hati kita biarin, ya. Kalau kita biarin, fazadahumullahu maradha, Allah tambah lagi tuh penyakitnya. Kalau Allah nambah penyakitnya, kita biarin, nggak buru-buru kita obati yang mati. Nauzubillah min dzalik, ya. Ini bulan bebenah bukan hanya lahiriah saja, tapi batiniah kita, ya, termasuk dari dosa-dosa. Kita dosa banyak dikit, Pak. Banyak kali. Nggak pakai banyak kan gitu ya. Saking banyaknya dosa kita, ya kan, ya Allah, ya. Kadang-kadang sehari berapa kali kita berbuat dosa, ya Allah. Ya zubillah, na'udzubillah, beresin dah kita punya penyakit dalam hati kita. Ada 3 sumber penyakit hati.
Yang dari tiga itu menjadi pangkal pokok sumber penyakit-penyakit hati yang lain. Apa yang pertama? Al-hasadu, dengki. Ada orang beli mobil baru kita pengen, boleh nggak? Nggak boleh. Ada orang punya rumah bagus kita pengen juga, boleh nggak? Boleh. Ada orang beli motor baru kita mau juga, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu tamannal fasad lil mahsud. Ngarepin rusak, ngarepin binasa, ngarepin lenyap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, itu yang nggak boleh. Ada orang beli pemanas, kita yang kepanasan. Ada orang beli kulkas, kita yang kedinginan, kan gitu. Nah, itu namanya dengki. Tamannal fasad lil mahsud. Ngarepin rusak. Ya. Orang beli motor baru kita kata, paling kredit. Lah bagian kredit kan gitu ya. Ada yang bayar, kan gitu. Artinya apa? Biarin, ya. Ini yang perlu kita bersihin. Apa? Penyakit hati. Hasad, dengki. Kenapa disebutkan dengki itu akan merusak segala amalayah kita, perbuatan kita? Ya, amal soleh yang udah kita kumpulin, amal soleh yang udah kita lakukan, ya, Masya Allah, buras, Pak. Lantaran gara-gara dengki kita. Makanya iyyakum wal hasad. Hati-hati kita dengan dengki. Kenapa? Kedengkian itu akan memakan kebaikan kita. Kedengkian akan memakan amal soleh kita. Kama yakulun nar al-hataba. Laksana seperti api memakan kayu bakar. Ya, lahap timbang tinggal arang doang, Pak. Ya, habis amal soleh kita lantaran kita punya dengki, ya. Jadi kalau orang dapat nikmat, ya alhamdulillah, ya. Namanya ketitipan, itu kan amanah ya buat orang, ya. Kita yang nggak diamani ya biarin gitu. Nggak perlu kita ngarepin kerusakan, kehilangan, kebinasaan nikmat yang Allah anugerahkan kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita, ya. Artinya apa? Nikmat itu takarannya sudah ditakar-takar. Ya, kita udah ditakar sama Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, orang pantasnya ya potongannya dapat nikmat sekian. Itu sesuai takarannya, Pak. Ya, sesuai takaran. Maka yang pertama yang kita harus hilangkan adalah sifat dengki, ya. Ya, sifat dengki, mahsud, ya. Jangan sampai kita hasad, dengki terhadap orang yang diberikan nikmat. Yang kedua, riya. Riya itu pamer, ya. Orang hajatan namanya keriaan, gitu ya. Itu kan bahasa Arab, tambahannya dalam bahasa Indonesia awalan ke akhiran an, keriaan, kan gitu ya. Emang kudu dipamerin urusan walimah, ya. Orang nikah itu gak ada yang dirahasiain, ya, kudu pamerin, ya. Nah, itu orang kok tiba-tiba nenteng yang baru gitu kan, gitu. Nah, kan kudu dicurigain, ya. Nah, itu siapa? Kagak ngerti, ya mesti kudu informasiin gitu kan. Kalau orang terkaget-kaget itu, makanya kudu jangan umpet-umpet. Ya, makanya kriaan namanya, ya. Kriaan itu ya memang dilihat, ya. Yang dimaksud riya itu Imam Ghazali menyebutkan sukutuhu wa harakatuhu kal ikhlas, sukutuhu wa harakatuhu lillah. Ikhlas tuh. Riya talabul manzilah fi qulubin nas. Apa? Mencari kedudukan di hati manusia. Mencari sebuah pengakuan, pengen diaku. Nah, kita tuh begitu tuh. Penyakit hati bukan? Penyakit hati itu, ya, pengen dikata ono ini itu bla 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 dah, ya, kata begini dan begitu dah.
Nah itu tuh tolabul manzilah fi qulubin nas, mencari kedudukan di hati manusia ya. Makanya ikhlas itu ya kadang berat. Mau sedekah gitu, ria boleh nggak? Lah sedekah mah boleh aja gitu. Kadang-kadang memang ada amalan yang memang kudu harus dilihat ya, harus ditampakkan ya, tapi tetap niatinnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya dia sedekah ria, nggak apa-apa, sedekah terus. Dua ria lagi terus aja ya, jangan berhenti. Sedekahlah meskipun ria sampai hilang riaknya, jangan sampai hilang sedekahnya gitu ya. Ya akhirnya apa? Wah cuma orang sedekah maria, akhirnya besok nggak sedekah lagi kan gitu ya. Ya gitu. Kenapa? Karena ini melatih ya, melatih diri kita, di-drill ya, dilatih sehingga apa? Kita beramal saleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat belajar ikhlas sama siapa? Belajar ikhlas sama PAB ya, ikhlas. Belajar ikhlas sama gula ya enggak? Gula itu ikhlas banget ngasih manis sama kopi, ikhlas memberikan manis kepada teh kan ya enggak? Tapi giliran umpama kopi kemanisan nih, apa yang bisa, wah banyakan gula nih, terindikasi kebanyakan gulaan itu. Rupa-rupanya tuh kopi kurang manis. Yang disalahin siapa? Kurang gulanya nih, kurang gitu. Berarti salah gula. Wah rupa-rupanya komposisi antara kopi dan gula pas. Kata orang yang minum kopi seruput, mantap kopinya. Kan gitu ya, gula nggak disebut, gagen nggak apa-apa, ikhlas kan gitu. Giliran yang kurang gula, yang salahin gula, giliran sakit gula gitu. Nah, gula ikhlas memberikan rasa manis. Biarin yang jelek-jelek, yang giliran pas aja gula nggak disebut, mantap kopinya. Padahal ada kontribusi gula memberikan mantapnya kopi kan gitu. Nah ikhlas tuh ya, biarin kita punya kontribusi di masyarakat, di sebuah lembaga, meskipun kita nggak kesebut ya, artinya apa? Di situ letak keikhlasan kita ya. Nggak apa-apa nggak kesebut gitu ya, ikhlas nggak apa-apa. Amal 10 juta dari hamba Allah, alhamdulillah. Tapi nyolek gua tuh 10 juta gua hamba Allah, tapi nyolek temennya gua gitu. Ya, artinya apa? Tentu kalau mau pakai hamba Allah aja gitu ya. Nah itu ikhlas ya, berat memang ya. Tapi memang sodakotus sir, sodako yang rahasia itu tutfi'ul ghadabar rabb, akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah yang memang kudu ditampakkan, sholat kudu tampak tuh ya, zakat tampak, orang ada yang terima. Apalagi pergi haji, nah kadang se-RW ngantar kita kan gitu ya. Karena itu amalan yang kudu lihat, ditampakkan ya, karena itu ya wilayahnya nanti hati ya, wilayahnya hati. Ibadah yang paling ikhlas ya memang puasa, yang nggak bisa direkayasa Pak ya, nggak bisa direkayasa itu ya. Kadang-kadang ya yang tahu ya kita mau Allah dah ya, kita nggak tahu ada orang wudhu umur 3 masuk 3 keluar 2 kan gitu. Yang ngatur kemana? Kata lu nggak bisa jadi kan gitu. Nah itu ya, kita nggak tahu urusan ikhlas tuh ya. Makanya itu bagian daripada penyakit hati ya, kita bersihin pelan-pelan, perlahan-lahan menuju ikhlas itu ya berat ya, perlahan. Makanya Rasulullah sampaikan wanti-wanti dah sama kita ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian itu ya syirik kecil. Syirik kecil itu ya, syirik itu kan menyekutukan Allah ya. Casingnya sholat,
Tapi rupa-rupanya sinyalnya double. Ya, sinyalnya kemana aja, pengennya satu menuju Allah, yang kedua pengen dapat pengakuan di hadapan manusia. Itu yang paling Rasulullah takutkan. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul ashar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, aku takutkan pada kalian itu syirik kecil, kata Rasul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul ashar? Ya Rasul, apa itu syirik kecil? Huwa ar-riya. Itu riya. Riya itu syirik kecil. Sesungguhnya hari di mana engkau kelak nanti yudza bi a'malihim, ya. Hari di mana mereka orang-orang akan dibalas dengan amalnya. Allah berfirman kepada siapa? Mereka orang-orang yang dulu menampakkan amalnya, ingin mendapatkan kedudukan pengakuan bukan dari Allah, dari manusia. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergi kalian kepada orang-orang yang belum kau tampakkan amalmu. Hal tajiduna indahum khaira. Apakah kalian menemukan kebaikan? Itu riya mesti kudu kita bersihin. Maka kita diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dinahu nafa. Kita diperintahin untuk ikhlas. Ini penyakit hati yang mesti kita bersihin. Yang ketiga ada i'jabul mar'i binafsi. Apa ujub? Ya, bangga akan diri kita, bangga punya potensi, bangga cantik, bangga ganteng, bangga alim, bangga kaya, bangga kuat. I'jabul mar'i binafsi. Ini menjadi cikal bakal takabur, cikal bakal kesombongan, berawal dari i'jabul mar'i binafsi. Sama seperti Azazil, iblis kan. Awalnya apa? I'jabul mar'i binafsi. Ananiyah, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Ya ingat-ingat tuh, oh saya kan pernah menjabat jadi Sayyidul Malaikat 40.000 tahun. Hidup bareng sama malaikat 80.000 tahun. Itu track recordnya iblis. Itu luar biasa. Alim iya, soleh iya, ahli sujud iya. Dan iblis merasa pernah jabat ini, jabat ono. Wah, Masya Allah, track recordnya luar biasa Pak Iblis, Pak. Ya, jadi pimpinan malaikat itu lama. Ya, terus bersama malaikat juga lama. Itu iblis tuh, ya, luar biasa dah. Pokoknya pangkatnya, jabatannya, kalau jenderal bintang 7 puyer kali ya. Itu luar biasa tuh iblis. Sampai dikasih fasilitas VVIP hidup di surga. Artinya apa? Dia berkualitas. Iblis berkualitas. I'jabul mar'i binafsi, bangga akan dirinya, yang kemudian akhirnya sombong. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Ya, itu takabur. Sama seperti Fir'aun. Awalnya i'jabul mar'i binafsi. Ya kenapa? Gak pernah sakit Pak. Ya alhamdulillah. Kita sering sakit nggak? Alhamdulillah bengek gitu ya. Apa? Kenapa? Itu menjadikan kita nggak punya potensi buat i'jabul mar'i binafsi. Minimal itu. Fir'aun kenapa dia ngaku Tuhan? Gak pernah sakit. Ngaku, saya terus nih, gak pernah sakit. Alhamdulillah kita yang masih dikasih bengek, alhamdulillah gitu. Paling tidak minimal kita nggak punya potensi ngaku Tuhan. Gak bengek mulu ngaku Tuhan kan gitu. Nggak pantas itu. Makanya Fir'aun kenapa gak pernah sakit? Dia ngomong ana rabbukumul a'la, saya lebih tinggi daripada kalian. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Itu ngaku tuh Fir'aun tuh, aku Tuhan. Kalau di dalam kitab tafsir As-Sawi disebutkan Fir'aun itu la yataghawat illa bi arba'ina yauman marratan. Itu enggak BAB. Itu 40 hari sekali. BAB-nya 40 hari sekali. Pernah begitu Pak? Mules gitu ya. Yang ada bunga, tahu bunga Pak?
kembung di tengah gitu. Tuh Fir'aun tuh ngaku Tuhan luar biasa ya. Iblis saja bingung sama Fir'aun. Dan seiblis-iblisnya iblis, bahkan selama jadi iblis nggak pernah ngaku jadi Tuhan, Pak. Nah Fir'aun hebat. Wah kata iblis, saya harus mundurin diri aja kali jadi iblis dengan itu ya. Ternyata nih Fir'aun ada yang lebih hebat ini gitu. Itu tuh Fir'aun tuh. Ya, kenapa awalnya jabul mar'i binafsi, banggakan diri sendiri, akhirnya takabur. Banyak dah orang-orang dulu, termasuk siapa? Qarun ya. Ada lagi siapa dulu namanya Shaddad bin Ad. Ada Shaddad bin Ad yang punya umurnya 1000 Pak. Shaddad bin Ad umur 1000, bini 1000. Ini 1000, berani kagak kita? Berani sini ya. Tapi insya Allah si bapak-bapak di sini berani, insya Allah. Cuman bini lebih berani bininya, kan gitu ya. Dia nggak berani juga kan gitu. Ya Allah. Bini 1000, anak 1000. Punya cita-cita apa? Mega proyeknya bikin surga tiruan. Tuh Shaddad bin Ad tuh. Surga tiruan. Cari tanah lokasinya yang cocok buat surga. Itu benar-benar digambarkan apa yang digambarkan, jannatun tajri min tahtiha anhar. Itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, bikin. Tanahnya wangi, cari minyak wangi terbaik. Penuh berlapis emas, cari emasnya. Ya, itu sekitar mungkin 250 km kali ya, itu bikin surga. Tanahnya, gedungnya terbuat dari batu-batuan, batu mulia, zamrud, zabarjud, dicari, dikumpulkan tuh sama Shaddad. Ada bidadari, cari gadis-gadisnya. Itu bangunan luar biasa, mega proyek Pak. 300 tahun bikinnya, dari pencarian tanahnya, pencarian bahan-bahannya. Itu digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak melihat apa yang telah Rabbmu lakukan kepada kaum Ad? Irama zatil imad, kota Iram yang memiliki bangunan tiang yang tinggi. Allah nyatakan allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibuat, diciptain, dibikin oleh negara manapun. Gak ada yang mampu menyamai bangunannya Shaddad bin Ad. Oh, surga tiruan adanya di kota Iram, disinyalir ada di Yaman, ditenggelamin sama Allah di hari di mana peresmiannya. Semua dipanggil, RT panggil, gitu ya. Ada ya RW, lurah, pejabat semua mau gunting kita, Jibril turun, ya suruh nyebut nama Allah, ngakuin kekuasaan Allah, nggak mau. Itu tenggelam tuh bangunan, timbang diteriakin doang sama malaikat Jibril, hilang. Maka disebut dengan kota yang hilang. Itu bangunannya Shaddad bin Ad, mega proyek. Nah, itu awalnya gimana? Ijabul mar'i binafsi, sombong, bangga, yang kemudian dia sombong. Ya Allah tenggelamin. Korun sama. Ya, kita belajar dah apa yang mau kita sombongin. Kalau kita kaya, kekayaan kita seberapa? Kalau kita hebat, kehebatan kita seberapa? Nah, ya bersihin tuh ya penyakit hati tadi tuh, ya. Ini di bulan Rajab, bulan Takhalli ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa akhraja Abu Muhammad Al-Hilal fi fadail Rajab. Abu Muhammad Al-Hilal di dalam fadilah bulan Rajab. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Shaumu awwali yaumi min Rajab, puasa di hari pertama bulan Rajab, kafaratu salasu sinin, jadi kafarat penebus dosa 3 tahun. 3 tahun dalam riwayat lain itu sehari puasa di bulan Hurum,
Bulan yang mulia itu lebih utama ketimbang 30 hari di bulan selain bulan yang mulia. Sehari bulan Ramadan itu lebih utama, 30 hari lebih utama ketimbang puasa di hari-hari Ashhurul Hurum. Puasa di awal Rajab kafarah sana susikin, ya, 33 tahun. Wasani di hari kedua kafaratu sanatain, jadi kafarat sanatain 2 tahun. Wasalis kafaratu sanah, jadi kafarat 1 tahun. Summa kullu yaumin, kemudian setiap puasa di hari bulan Rajab jadi kafaratu syahrin, menjadi kafarat 1 bulan. Dosa kita 1 bulan. Terus ngelewatin hari ketiga, ya. Hari keempat, ini hari keempat ya, tanggal 4 ya. Besok kafarat sebulan terus. Hari ketiga 3 tahun, hari kedua 2 tahun, hari ketiga setahun, hari keempat baru dah. Summa, ya, kulli yaumin, setiap harinya kemudian jadi kafarat setiap bulan. Kita puasa dah, masih ada bulan, masih ada ya, Rajabnya masih lama ya. Kita puasa ya. Mudah-mudahan kita dapat kemuliaan di bulan Rajab. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat lain disebutkan di mana sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik beliau berkata, lakitu Mu'adz bin Jabal, aku berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal. Kata Anas bin Malik, saat itu Mu'adz bin Jabal, fakultu lahu, aku berkata kepada Mu'adz bin Jabal, min aina jikta ya Mu'adz, dari mana engkau datang Mu'adz? Kata Mu'adz, qala jitu min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dari Rasul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Mu'adz bin Jabal yang mengatakan dari baginda Rasul? Fakultu ma sami'ta minhu, apa yang kau dengar dari Rasul? Qala sami'tu, aku berkata, man qala la ilaha illallah, siapa yang berucap la ilaha illallah khalisan mukhlisan, ikhlas, ya, karena Allah, dakhalan jannah, akan masuk surga. Wa man shoma yauman, dan barang siapa yang berpuasa 1 hari min Rajab, di bulan Rajab, yabtaghi bihi wajh Allah, tujuannya karena Allah, dakhalan jannah, maka akan masuk surga. Summa dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kemudian aku masuk berjumpa dengan baginda Rasul. Fakultu ya Rasulullah inna Mu'adz, ya Rasul, sesungguhnya Mu'adz akhbarani bikaza wa kaza, Mu'adz ngomong begini-begini, memberitakan kepadaku ya Rasulullah tentang begini-begini. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, shadaqa Mu'adz, Mu'adz benar, Mu'adz benar. Dalam riwayat lain, ra'aitu lailatal mi'raj, ya, selain tadi istighfar, ya, bersihin kita nih bulan Rajab, banyakin amalin tadi, ngucapin la ilaha illallah, ikhlas karena Allah. Ra'aitu lailatal mi'raj, kemudian aku lihat di malam di mana Allah, lailatul mi'raj, ketika Isra Mi'raj. Apa yang dilihat? Ada nahron ma'uhu ahla minal asal, ada sungai yang mana rasa airnya itu lebih manis ketimbang madu. Wa abradu minas salji, lebih dingin ketimbang salju. Wa atyabu minal miski, lebih wangi ketimbang minyak misik. Fakultu li Jibril, maka aku berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, liman hadha,
Hai Jibril, buat siapa ini? Qala, Jibril berkata, liman shalla alaika fi Rajab, bagi orang, untuk orang yang membaca sholawat untukmu di bulan Rajab. Qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah bersabda tuh kepada siapa sahabat, anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wastaghfiru min dzunubikum, dan mohon ampunlah kepada Rabb kalian, wajtanibul ma'asi fi syahril haram, jauhilah perbuatan maksiat di bulan yang mulia, wa huwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Nah, di amalan tadi pertama, mohon ampun, kembali, anibu ila rabbikum, kita bertaubat, istighfar, ya, perbanyak kita mengucapkan la ilaha illallah khalisan mukhlisan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa, kemudian kita berpuasa, dan jangan lupa bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan sampai di sini? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Silakan. Ya. Jadi ada saudara saya Ustaz. Ya. Tapi bukan ngomongin saudara ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi orang yang butuh, kayak contohnya butuh duit, Iya. pinjam, terus dia nggak ngasih, bilangnya deposito, giliran orang lain malah dikasih Ustaz. Giliran orang lain Malah dikasih. ngasih. Iya. Itu gimana Ustaz? Ada saudara yang mau pinjam siapa tadi? Yang mau pinjam siapa? Saudara. Misalkan kita nih Mau pinjam. sama saudara, saudara itu bilang duit saya udah didepositoin. Oh gitu. Terus ada orang lain minjem ke dia malah dikasih. Oh gitu. Gimana gitu ya? Apa yang harus saya lakukan gitu ya, kan gitu ya? Ya. Ya udah ikhlas aja gitu ya. Artinya apa? Oh berarti alhamdulillah kita dihindarin dari hutang, kan gitu ya. Udah. Artinya apa? Kita ambil jangan selalu kita lihat dari sudut negatifnya. Kita selalu melihat sudut pandang yang positif. Ya, apa? Ya udah, mungkin kalau pinjam sama dia mungkin susah juga, yang lain aja. Satu, mungkin jadi alternatif kita suruh pinjamnya yang lain aja, kan gitu ya. Atau yang kedua, ya mungkin kita dihindarkan dari hutang piutang gitu. Jadi ngambil positifnya. Ya, seperti kita belajar sama siapa tuh? Luqman Hakim, ya, ingat nggak? Ingat ya, ketika Luqman Hakim itu lihat sudut pandang orang, kan kadang-kadang lihatnya kan yang ini, kalau ngeliat bapak-bapak yang dilihat apanya nih? Ini air kan, air ya, oke. Lihat isi apa yang kosong? Isi, yakin. Oh itu kurang, nggak penuh tuh air kan gitu ya. Kadang-kadang kita sering lihat ininya yang kosong nih, kita lupa sama isi. Dikasih nggak penuh kan gitu ya. Nah, artinya apa? Kita sering lihat itu yang negatifnya, tidak lihat yang positifnya. Kita ambil dengan pandangan positif, gitu ya. Artinya apa? Memang sih, ketika ada seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, itu lebih utama daripada sedekah. Ya, kenapa? Orang yang memberikan hutang itu lebih utama ketimbang sedekah. Jadi kalau kita ngasih utang kepada orang lain, itu akan dicatat likulli yaumin shadaqah. Setiap harinya nilainya sedekah, gitu. Terus gimana ya kita pinjem? Ya, mau kita pinjem ya, pinjem apapun gitu. Yang penting kita niatin bayar. Sekecil apapun hutang yang kita miliki, kalau kita kagak niat bayar, kagak kebayar. Sebesar apapun hutang yang kita punya, kita niatin bayar, kebayar. Ya. Artinya apa? Dari kasus itu ya kita ambil positifnya. Meskipun ya bagusnya dia memberikan pertolongan, gitu kan, kepada apalagi saudara. Kalau sama saudara satu, apalagi
sama saudara mesti kita lebih utamakan. Ingat ya, sedekah yang paling utama itu kepada karib kerabat, apalagi saudara yang musuhin kita ya. Mestinya ketika memiliki saudara yang butuh, berikan. Artinya Rasulullah ngajarin kita wabda bima ta'ul, mulain dari saudara kita. Kalau kita mau mulai berbagi dari karib kerabat kita, ya saudara dekat, saudara jauh, maka kita mulai. Dari kasus itu ya kita lihat positifnya saja ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan tentunya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi, tentunya buat jemaah sekalian, dengan harapan kita bisa mengambil iktibar, kita bisa mengambil fadilah keutamaan, terlebih di bulan yang mulia, bulan Rajab, kita bisa menjalankan taat ibadah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.